Rijal berdiri di samping minimarket yang lampunya mulai menyala seiring matahari tenggelam. Rompi parkir lusuh yang ia pakai sudah bertahun-tahun tidak diganti. Sulamannya robek, warna oranyenya memudar menjadi coklat kotor. Ia menarik napas panjang, mempersiapkan diri menghadapi malam yang selalu sama, menjaga motor orang lain sambil berharap diberi uang seikhlasnya, tapi biasanya tidak ikhlas sama sekali. Motor-motor keluar masuk sepanjang hari. Suara knalpot, klakson, dan pintu minimarket yang terbuka menutup menjadi musik yang dipaksa Rijal dengarkan. Dia berusaha tersenyum pada setiap pelanggan, tapi senyum itu selalu berakhir kaku. Orang-orang sering menatapnya seperti pengemis, bukan pekerja. Meski begitu, ia tetap mencoba. Karena kalau bukan ini, ia apa? Seorang pria dengan jaket kulit mengendarai motor sport berhenti. Helm full face membuat wajahnya tak terbaca, tapi panas tatapannya terasa seperti menghina. Rijal segera menghampiri, mengarahkan motor itu dengan gerakan tangan sopan. "Di sana, Pak." "Aman?" ucapnya. Pria itu turun tanpa menanggapi. Seakan Rijal hanyalah tiang yang kebetulan bisa bicara. Tidak lama setelahnya, pria itu keluar dari minimarket dengan sekantong roti dan rokok. Ia melirik Rijal sekilas, kemudian mengeluarkan selembar uang 1000-an. Ditaruhnya uang itu dengan cara yang seolah melempar, bukan memberi. Di depan orang-orang. "Kerja cuma pelototin motor orang, gaya bos besar," gumam pria itu dengan suara bernada merendahkan. Rijal tertegun. Dadanya panas, tenggorokannya tercekat. Ia ingin membalas, ingin berkata bahwa menjaga motor orang bukan pekerjaan hina. Tapi kata-katanya justru membeku. Orang-orang di sekitar melirik. Ada yang menahan tawa. Ada yang pura-pura sibuk menatap ponsel tapi sudut bibir mereka naik sedikit. Penghinaan itu beku namun terasa seperti dibakar di permukaan kulit. Pria itu mengenakan helm, menyalakan mesin, lalu melaju dengan cepat, meninggalkan dentuman knalpot sebagai ejekan terakhir. Rijal mengepalkan tangan. Lututnya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang tertahan. Ia menggigit bibir sampai rasa darah muncul. Ia membuang muka, berharap tidak ada yang memperhatikannya lagi. Namun rasa malu itu rasanya seperti noda ket yang mencoreng wajahnya. Semakin ia usap, semakin melebar. Perasaan itu menghantam lebih kuat terhadap dirinya sendiri. Terlintas di pikirannya, apa benar pekerjaannya ini tidak berarti? Ia hanya berdiri di sini, meminta uang receh pada para pengendara yang merasa lebih tinggi darinya. Dalam kepala Rijal, suara penghinaan itu terus terulang. Kerja cuma pelototin motor orang. Ia menyengir pahit. Jika saja ia punya kekuasaan lebih, jika saja orang-orang bisa sedikit hormat padanya, bukan hormat palsu karena kasihan, tapi hormat sejati. Seperti bos parkiran sungguhan, yang punya lahan sendiri, anak buah sendiri, bukan hanya penjaga liar yang dianggap mengganggu. Ia melangkah mendekati tumpukan motor yang berjajar rapi. Tangannya menyentuh spion motor satu persatu. "Kalau kalian hilang," batinnya, "siapa yang mereka salahkan? Siapa yang mereka cari? Aku." Rijal mulai membangun argumen untuk memulihkan harga dirinya. Tanpa dirinya, motor bisa dicuri. Tanpa dirinya, parkir jadi semrawut. Tanpa dirinya, mereka tidak merasa aman. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja seperti biasa. Motor datang, motor pergi. Sebagian memberi uang, sebagian berlalu tanpa peduli. Tetapi bibirnya tidak bisa lagi tersenyum ramah seperti sebelumnya. Setiap wajah pengendara kini terlihat seperti ancaman terhadap rasa hormatnya. 1 jam berlalu tanpa kejadian berarti. Namun rasa panas di dada itu belum hilang. Malam semakin gelap, tapi amarahnya terus menyala. Rijal bersandar pada tembok minimarket. Ia mengepalkan tangan lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Persendian jarinya memutih. Ia memandang ke jalan raya yang memanjang lurus dengan lampu kuning temaram. Jalan itu seperti mengejeknya juga. Panjang,
keras, dan selalu diinjak tanpa henti. Bagaimana kalau jalan yang menghormati aku? Desisnya pelan, tanpa sadar. Bayangan motor sport tadi masih menari di benaknya. Ia ingin sekali melihat pria itu jatuh dari motornya, merasakan sakit di aspal yang sama yang dulu menghinanya. Ia membayangkan darah mengalir, suara meringis, dan dirinya berjalan mendekat, menolong dengan senyum puas. Gagasan itu membuatnya bergidik. Berbahaya, tapi begitu manis. Untuk sesaat ia menutup mata, menenangkan napasnya yang tersengal. Saat kembali membuka, ia melihat refleksi dirinya di kaca minimarket. Seorang pria dengan rompi kumal, wajah lelah, dan sorot mata penuh luka. Di belakangnya, tumpukan motor yang bukan miliknya. Ia hanya penjaga, bukan pemilik, bukan bos. Hanya figuran di panggung parkiran yang tidak pernah kenal aturan. Dari kejauhan, suara tawa segerombolan remaja mencuat, membuyarkan lamunannya. Rijal mengamati mereka pergi tanpa memberinya uang sepeser pun. Lagi-lagi ia merasa tak terlihat. Namun ada sesuatu yang berubah malam itu. Rijal tidak lagi menunduk pada rasa hina. Ia menatap jalan itu dengan harapan yang lebih gelap dari malam. Ia ingin dunia berbalik memandangnya dengan takzim. Ia ingin menjadi seseorang yang ditakuti karena kekuasaan, bukan diremehkan karena kelemahan. Di sudut bibirnya, senyum tipis muncul. Senyum yang bukan lagi sekadar basa-basi profesi. Senyum itu seperti pintu kecil menuju niat yang jauh lebih menakutkan. Dan rasa malu tadi, kini berubah menjadi bara. Bara yang menunggu angin untuk menyala menjadi api besar yang akan menelan semua yang merendahkannya. Suara klakson dan deru mesin motor masih terngiang di kepala Rijal. Wajah para pengunjung minimarket yang menertawakannya terasa seperti menempel di kulitnya, panas dan memalukan. Gue harus berubah, harus dihormatin, gumamnya pelan sambil menendang kerikil kecil di parkiran. Lalu terdengar suara serak. Cing, cing, cing. Denting gitar tua memecah suasana malam. Rijal mengangkat wajah. Seorang pengamen tua berdiri beberapa meter darinya. Pakaiannya lusuh, wajahnya dipenuhi kerutan, namun matanya terlalu tajam untuk ukuran seorang pengamen jalanan. Rijal mengabaikan, kembali sibuk mengatur motor yang diparkir miring. Namun suara itu semakin mendekat, seolah memaksa masuk ke telinganya. Lagunya nggak enak. Pak, pergi sana, gerutu Rijal tanpa menoleh. Pengamen tua itu tetap memainkan gitarnya, nada yang tidak dikenal, seperti lagu dari masa silam. Jari-jarinya lentur tapi terdengar menyayat. Aku cuma lihat kamu dari tadi, ucapnya pelan. Rijal berhenti bergerak. Ngapain lihat-lihat? Mau nyari masalah? Ia mendekat, sikapnya defensif. Pengamen itu tersenyum kecil. Senyum yang tidak membawa keramahan sedikit pun. Kamu benci diperlakukan seperti sampah. Ya? Rijal terdiam. Dadanya mengencang. Lu nggak tahu apa-apa. Balasnya, suaranya melemah karena takut ketahuan terluka. Pengamen itu mendekat satu langkah. Wangi apek bercampur aroma tanah basah tercium dari tubuhnya. Aku bisa dengar kemarahanmu. Kamu ingin mereka membungkuk di hadapanmu. Kamu ingin mereka takut. Benar begitu. Rijal menelan ludah. Tiba-tiba seluruh tubuhnya dingin. Pak, saya cuma pengatur parkir. Mana mungkin? Karena kamu percaya begitu. Pengamen itu memotong. Orang lain cuma lihat yang kamu yakini tentang dirimu sendiri. Rijal memalingkan wajah. Ia tidak ingin orang asing membaca hatinya seperti buku terbuka. Tapi kata-kata itu menghantam tepat di tempat paling rapuh dalam dirinya. Dentang gitar berhenti. Hening sesaat membuat suara kendaraan dari jalan raya terdengar jauh, seolah dunia mengosongkan ruang hanya untuk mereka berdua. Kalau kamu mau, kamu bisa lebih berharga daripada semua orang yang pernah menghina kamu. Ujar pengamen itu perlahan, hampir seperti bisikan gaib. Rijal merasakan tubuhnya sedikit maju tanpa ia sadari, seperti tertarik. Kamu ngomong apaan sih? Mungkin
Kamu cuma butuh sedikit bantuan. Mata tua itu memicing, memantulkan lampu minimarket seperti api kecil. Dan bantuan itu, aku bisa kasih. Rijal tertawa kecut. Pengamen kumal kayak kamu mau bantu apa? Kasih gue gitar jelek itu buat ngamen. Pengamen itu sama sekali tidak tersinggung. Ia justru mengangguk-angguk pelan, seakan jawaban Rijal sudah ia duga sejak awal. Lucunya manusia selalu menilai dari apa yang terlihat. Rijal memandangi gitar itu. Senarnya berkarat, kayunya retak, tapi dentingnya tadi seperti menyentuh sesuatu yang gelap dan tersembunyi. Ia merasa musik itu masih mengendap di telinganya, menggoda, menghipnosis. Pengamen itu menyenandungkan satu bait pendek. Suaranya parau. Yang kecil bisa mengatur yang besar, yang hina bisa berkuasa. Rijal bergidik. Udah, cukup nyanyinya. Saya nggak suka. Tapi kamu suka idenya. Pengamen itu melangkah memutari Rijal, seakan sedang menilai mangsa. Kamu suka bayangan orang-orang yang dulu meremehkanmu sekarang mencium sepatu kamu. Rijal kembali merasakan rasa malu tadi, kali ini berubah lebih gelap. Bukan hanya ingin dihargai. Ia membayangkan wajah orang yang menendang helmnya tadi. Bagaimana kalau ia bisa membuatnya berlutut meminta maaf? Berapa? Tanya Rijal mendadak. Kalau memang kamu bisa bantu, gue bayar. Tapi jangan omong kosong. Pengamen tua itu tertawa pelan, kering. Tak semua harga dibayar dengan uang. Rijal merasa napasnya tercekat. Maksudnya, tak semua manusia terlahir untuk tinggal di bawah. Ujarnya sambil menepuk bahu Rijal pelan. Tapi untuk naik, perlu bayar dengan sesuatu yang kamu belum siap lepaskan malam ini. Rijal mundur selangkah. Ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan pengamen biasa. Kata-katanya terlalu berbahaya. Pengamen itu berjalan menjauh, tanpa menoleh. Aku akan kembali. Saat kamu sudah cukup marah untuk membuat pilihan. Rijal buru-buru berseru, tunggu. Nama kamu siapa? Pengamen itu berhenti tepat di bawah cahaya lampu yang redup, lalu berkata tanpa menatap. Orang memanggilku yang mereka butuhkan. Dan ia menghilang begitu saja di kerumunan kota, seolah menelan dirinya sendiri ke dalam kegelapan malam. Rijal berdiri terpaku. Suara gitar yang tadi menggema kini hilang, tapi detak jantungnya malah semakin keras. Sejak kapan ia merasa butuh kekuatan sebesar itu? Atau, sejak kapan ia membiarkan diri dihasut rasa dendam? Di kejauhan, langkah-langkah pengamen itu terdengar sekali lagi, lalu senyap. Rijal menggenggam kuat topinya. Kalau dunia nggak mau hormat sama gue bakal paksa mereka. Malam itu, sebuah pintu kecil menuju kegelapan mulai terbuka, dan Rijal berdiri tepat di ambangnya. Sejak malam itu, wajah pengamen tua selalu muncul dalam bayangan Rijal. Kata-kata yang terdengar seperti bisikan iblis itu terus mengendap di kepalanya. Tak semua harga dibayar dengan uang. Suara gitar yang ganjil, nada yang terasa masuk ke celah-celah luka di dadanya, seolah memanggil sesuatu yang selama ini ia tekan. Rijal berdiri di parkiran minimarket seperti biasa, tapi kini ia memandang dunia dengan kacamata berbeda. Orang-orang yang lewat bukan lagi sekadar pengendara. Mereka adalah kemungkinan. Mereka target. Mereka orang-orang yang suatu hari harus tunduk padanya. Tiba-tiba, bruk, suara keras membuat Rijal refleks menoleh. Sebuah motor metik menabrak pot pembatas kecil milik minimarket. Pengendaranya, pemuda berkaos oblong, terjatuh dan merintih. Rijal bergerak cepat, bukan karena empati, tapi karena sesuatu dalam dirinya berdegup kuat. Peluang. Bang, bang, kok bisa jatuh? Rijal berpura-pura cemas sambil membantu menegakkan motor yang kini lecet parah. Pemuda itu mengaduh sambil memegangi lutut. Aduh, licin banget ini lantai. Gue nggak sadar. Keluhnya. Rijal mendekat sejenak, lalu melirik sekeliling. Tidak ada satpam.
Tidak ada karyawan minimarket yang memperhatikan. Ia tahu betul ada CCTV, tapi sudut kamera tidak mengarah ke titik itu. Dalam hati, kalau gue geser sedikit motor ini, bilang dia salah parkir atau salah ambil posisi, bisa minta uang ganti. Dia yang salah, bukan gue. Namun sesuatu lebih jahat terlintas, gue bisa bikin dia takut, bikin dia nyesel. Rijal menekan napasnya, pura-pura sopan. Bang, ini motor lecet parah. Lihat tuh, kaca spionnya patah. Pemuda itu panik. Aduh, gimana nih? Motor bukan punya gue, punya abang gue. Kesempatan itu seperti pintu terbuka lebar. Ya udah, Rijal merendahkan suara, seolah menawarkan solusi gelap. Gue bantu, asal abang ngerti sama orang parkir di sini. Pemuda itu menatap bingung. Ngerti gimana? Rijal menarik napas pendek. Ini momen penting, batinnya. Kalau ia mundur sekarang, ia akan tetap jadi pecundang selamanya. Kasih uang gantilah sedikit. Gue bisa bersin ngomong ke karyawan. Suaranya semakin rendah, memaksa. Pemuda itu menggeleng cepat. Gak ada uang, bang. Gue cuma beli roti di dalam. Rijal memicingkan mata. Masa nggak ada? Di dompet lu pasti adalah. Sedikit aja. Pemuda itu mulai merasa terpojok. Ia mundur satu langkah. Bang, gue jatuh bukan karena gue mau. Rijal maju selangkah lebih agresif, menekan sudut bibirnya. Kalau mau ribut, ribut aja. Sini, gue lapor satpam, bilang lu bikin kerusakan fasilitas minimarket. Mau tanggung jawab gimana? Nada mengancam itu membuat pemuda tersebut pucat. Ia mengeluarkan dompet dengan tangan gemetar. Ini ada 50.000. Rijal merebutnya cepat, tanpa rasa terima kasih. Next time, kalau parkir lihat-lihat. Jangan sembrono. Pemuda itu hanya mengangguk dan buru-buru masuk ke dalam minimarket, wajahnya penuh ketakutan. Begitu dia menghilang di pintu otomatis, Rijal mencengkeram uang itu erat-erat. Tangannya bergetar. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena sensasi kekuasaan yang baru pertama ia rasakan. Ia bisa memaksa orang lain mengikutinya. Uang itu seakan membenarkan dendamnya. Mereka yang meremehkan gue, harus bayar. Ia tersenyum tipis. Ini baru permulaan, gumamnya, hampir tidak terdengar. Malam semakin larut, namun pikiran Rijal semakin jelas. Ia tidak lagi menunggu dihormati. Ia akan mengambil sendiri rasa hormat itu. Ia mulai mengatur beberapa motor dengan sengaja salah posisi. Lalu ketika pemiliknya datang dan bingung menemukan motor terjepit atau miring, ia muncul sebagai penolong berbayar. Wah, susah ini, bang. Gue bantu ya, tapi ada biaya tambahan. Ada yang protes, ada yang pasrah, tapi selalu ada uang yang berpindah ke kantongnya. Setiap lembar yang masuk membuat hatinya makin gelap, tapi justru terasa semakin ringan untuk berbuat salah. Semakin mudah ia tersenyum ketika seseorang menggerutu. Semakin ia menikmati rasa takut orang-orang yang tidak ingin ribut. Malam itu ia tidak lagi menjadi tukang parkir liar biasa. Ia menjadi pemungut harga atas rasa tak hormat. Dalam keheningan parkiran, Rijal menatap langit yang pekat. Lihat, Pak Pengamen, katanya dalam hati. Gue udah mulai ngerasain kekuatan itu. Namun, jauh di dalam dadanya, ada rasa lain, ketagihan. Ia menoleh ke jalan raya. Ia ingin lebih. Ia ingin orang-orang itu bukan hanya takut kehilangan uang, tapi takut padanya. Angin malam menyapu tubuhnya, membawa kembali gema suara gitar tua. Yang kecil bisa mengatur yang besar. Rijal menggigit bibirnya, menikmati fantasi itu seperti candu. Tak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa kasihan yang dapat menghentikannya. Dendam kini bukan hanya luka. Ia telah berubah menjadi gagasan kotor yang mendorong langkah-langkahnya semakin jauh ke dalam kegelapan.
Parkiran minimarket mulai sepi ketika jam mendekati tengah malam. Lampu-lampu putih masih menyala, tapi suasananya lebih muram, seperti menyorot sisi gelap dari tempat yang siang tadi ramai. Rijal berdiri di sudut, menghitung uang yang ia kumpulkan dengan bangga. Tapi euforia itu cepat memudar begitu ia kembali mengingat hinaan beberapa hari lalu. 50.000, 100.000, semua itu belum cukup untuk menghapus rasa dipermalukan. Ia menatap jalan raya, memperhatikan kendaraan yang melintas. Rijal mulai membayangkan sesuatu. Kalau saja ada kecelakaan kecil lagi, kalau saja ada motor jatuh lagi, uangnya pasti bertambah. Ia tahu itu cara berpikir yang busuk. Tapi semakin ia menyadarinya, semakin ia merasa berhak. Ketika ia hendak berkemas pulang, terdengar dentingan gitar yang ia kenal betul. Bukan melodi indah, melainkan nada kacau yang seperti suara ruas tulang dipetik paksa. Rijal menelan ludah. Pengamen tua itu muncul lagi. Sorot matanya redup namun menembus, seolah bisa membaca apa yang tumbuh di dalam kepala Rijal. Kau mulai merasakan keuntungan dari rasa takut orang lain, ucapnya datar sambil memetik gitar pelan. Tapi itu baru remah-remah. Rijal terdiam. Hatinya memanas karena ditelanjangi begitu saja. Lo, sebenarnya mau apa sih? Pengamen itu tersenyum menyeringai. Gue cuma mau bantu orang yang ingin dihormati, tapi terlalu lama diinjak-injak. Dada Rijal bergemuruh. Kata itu, dihormati, seakan memancing mabuk baru di dalam dirinya. Gimana caranya? Pengamen itu mengeluarkan sesuatu dari kantong jaket lusuhnya. Suara logam beradu terdengar pelan. Itu bukan uang. Itu paku berkarat, panjang, bengkok di bagian ujung seperti sudah pernah mencicipi tulang. Rijal mundur setapak. Buat apa itu? Pengamen tua meniup ujung pakunya, seolah menghapus debu padahal semakin jelas karatnya. Kalau kamu mau dihormati, biarkan jalan yang menghormatimu. Rijal menunggu lanjutannya, napasnya makin cepat. Tanam paku ini di tengah jalur motor. Biarkan kendaraan yang arogan tergelincir. Biarkan darah pertama yang tumpah jadi penanda bahwa kamu bukan lagi tukang parkir kecil. Rijal mengerutkan kening. Gue bukan pembunuh. Pengamen itu tertawa lirih, suara yang lebih mirip napas tersengal. Bukan kamu yang buat mereka jatuh, jalan yang melakukannya. Kamu hanya membantu. Hati Rijal bergolak hebat antara panik dan penasaran. Ia tahu betapa licinnya jalan di depan minimarket setelah hujan sore tadi. Ia tahu banyak motor melintas cepat tanpa pikir panjang. Tidak perlu dorongan, hanya sedikit jebakan. Tapi kalau ketahuan, Rijal berbisik. Tidak akan, jawab pengamen itu mantap. Dan setiap kecelakaan yang terjadi, kamu akan mendapat bagianmu. Uang akan mendatangimu sendiri. Orang-orang akan memanggilmu duluan, memohon bantuanmu. Rijal menggenggam pakunya perlahan. Dingin, kasar, seperti menggenggam dendam yang berubah menjadi benda nyata. Terus darah tadi? Maksud lo apa? Pengamen tua menatapnya, senyumnya hilang. Tidak ada kekuatan tanpa harga. Setetes darah pertama, milik siapa saja yang jatuh. Itu tanda kamu menerima jalan ini. Rijal terdiam lebih lama kali ini. Tapi pikirannya terus mengulang-ulang perasaan ketika ia menekan pemuda tadi untuk membayar uang. Betapa nikmatnya saat seseorang takut padanya. Betapa rasanya itu lebih manis daripada sekadar uang receh dari parkiran. Tanpa sadar, ia mengangguk. Pengamen itu menepuk pundaknya. Bagus. Malam ini juga. Rijal melangkah ke tengah jalan dengan jantung memukul keras tulang rusuknya. Motor-motor melintas cepat. Ia menunggu sampai jarak aman, lalu berjongkok. Ia menancapkan paku itu ke aspal, tepat di jalur kendaraan roda 2. Ia menekan sekuat tenaga. Karat itu terlihat seperti urat-urat dosa yang menjalar ke permukaan. Lampu kendaraan mendekat. Rijal menyingkir cepat ke bayangan gelap. Brem!
Sebuah motor melaju dan cerak. Suara ban meledak kecil, diikuti tubuh pengendara terpelanting. Motor berputar, menghantam trotoar. Helm terlepas. Darah menetes dari pelipis korban. Rijal terpaku. Napasnya tercekat. Ia tidak menolong. Tidak langsung. Yang pertama ia lakukan adalah menunggu, memastikan ada darah yang benar-benar mengalir ke paku itu. Saat tetesan merah menyentuh karat, Rijal merasakan seolah telapak tangannya tersengat listrik padahal ia tak menyentuh apapun. Ketika beberapa orang datang menolong, barulah ia berlari pura-pura panik, pura-pura jadi pahlawan. "Bang, tenang, gue bantu ya. Gue panggilin ambulan." Orang-orang mulai melihatnya sebagai sosok sigap. Mereka memuji tindakannya. Seseorang bahkan menyelipkan lembar uang ke sakunya sebagai ucapan terima kasih. Dan saat ambulans datang, korban yang pingsan itu akhirnya diangkat. Sementara paku berkarat itu telah menghilang entah kemana. Rijal menatap jarinya yang masih gemetar. Di sana, ada noda darah kecil. Ia tak tahu kapan menempelnya. Pengamen tua sudah tak terlihat. Tapi suara gitar ganjil kembali bergema di kepalanya. Langkah pertama sudah diambil. Hormat pertama sudah kamu dapatkan? Rijal tersenyum tipis. Keserakahan menutup semua rasa takut. Kini ia yakin, jatuhnya orang lain adalah naiknya dirinya. Udara malam masih membawa sisa hujan. Lampu minimarket memantulkan kilau basah di aspal, menjadikan jalan seperti cermin hitam yang siap memantulkan tragedi. Rijal berdiri di dekat tempat sampah logam, memandangi jalur motor dengan degup jantung tak karuan. Tadi ia sudah menanam paku, dan satu kecelakaan kecil telah terjadi. Namun itu belum cukup. Belum ada darah cukup banyak untuk membuktikan bahwa pilihannya benar. Ia mengusap telapak tangan yang dingin. "Ayo," gumamnya lirih. "Tunjukin gue kekuatan lo." Motor-motor lewat seperti biasa. Ada yang pelan, ada yang tergesa. Tapi belum ada yang cukup cepat untuk membuat kecelakaan besar. Rijal menggertakkan gigi. Ia mulai gelisah, bukan karena rasa bersalah, melainkan karena rasa ingin yang semakin besar. Semakin lama menunggu, semakin ia merasa tidak sabar mendapatkan hasil. Lalu, suara knalpot keras terdengar. Brap, brap, brap. Sebuah motor sport melaju kencang dari kejauhan. Dua anak muda memakai jaket hitam, tertawa keras seperti tidak kenal takut. Rijal mengenali tingkah seperti itu. Arogan, sama seperti pengendara yang dulu menghina dirinya. Mentalnya langsung menyala. Dapat. Rijal bergerak satu langkah ke belakang, menahan napas. Motor itu mendekat dengan kecepatan tinggi. Dan kemudian, tra-a-a. Ledakan ban depan terdengar jelas. Motor itu langsung oleng hebat, memutar seperti pusaran maut. Tubuh kedua pengendara terlempar ke arah berbeda. Yang di depan menghantam trotoar dengan keras, tubuhnya melipat tak wajar. Yang dibonceng terpental ke pintu minimarket hingga kaca retak. Jeritan pecah dari beberapa orang yang melihat. Suara karyawan minimarket terdengar panik. "Astaga! Telepon ambulans!" Rijal mendekat, tapi ia tidak berlari. Ia melangkah dengan kontrol penuh, menjaga ekspresi paniknya seolah ia adalah penyelamat yang kebetulan ada di sana. Padahal di dalam dadanya, ia menahan senyum yang ingin pecah. Korban pertama yang ia dekati adalah pengemudi. Darah mengalir dari bawah helmnya, bukan sembarangan mengalir, tapi menetes perlahan, terus, dan mengenai paku yang masih mencuat dari aspal. Setiap tetes itu seperti kontrak yang sedang ditandatangani. Rijal merasakan gemuruh sensasi aneh. Seperti ada hawa panas naik dari lantai ke tulang punggungnya, membakar rasa ragu yang dulu pernah ia miliki. Ia jongkok dan pura-pura menolong, menekan bahu pemuda itu agar tidak bergerak. "Tenang, bro. Gue bantu," katanya dengan nada seolah penuh empati. Padahal mata Rijal menatap darah itu dengan kekaguman mengerikan. Warna merahnya tampak mengilap di lampu minimarket. Bukan sekadar cairan hidup,
tapi harga yang mulai terbayar. Pemuda yang dibonceng mengerang di dekat pintu, mencoba bangkit namun gagal. Rijal berdiri dan menghampirinya. "Jangan gerak dulu. Bisa makin parah," katanya dengan suara peduli. Tapi di dalam pikiran, bagus. Makin parah makin bisa gue buat jadi alasan minta uang. Ambulans datang tak lama. Lampu merah biru berkedip cepat, memantulkan warna kacau ke tubuh kedua korban. Orang-orang sekitar memandang Rijal sebagai seseorang yang paling sigap di lokasi. Seorang petugas ambulan memuji, "Untung kamu tadi bantu. Kalau enggak, bisa makin fatal." Kalimat itu terasa seperti mahkota. Rijal merasakannya menempel di kepala tanpa bisa dilepas. Ia mengangguk kecil, seolah rendah hati, padahal matanya penuh rasa bangga yang tak pantas. Usai korban dibawa pergi, seorang pria parubaya, entah dari mana, menghampiri Rijal sambil menyelipkan uang ke tangannya. "Buat abangnya, benar-benar sigap, semoga berkah." Rijal memandangi uang itu. Lembaran tebal. Nilainya pasti lebih dari ratusan ribu. Ia menggenggamnya. Tidak ada getaran bersalah sama sekali. Yang ada hanya satu kalimat di kepalanya. Ini terasa benar. Di sudut gelap dekat warung yang sudah tutup, ada bayangan yang mengamatinya. Tidak bergerak, tidak bersuara. Rijal bisa merasakan tatapan itu. Dingin, menghakimi, tapi sekaligus bangga. Ia tak perlu melihat untuk tahu siapa itu. Pengamen tua. Mentornya dalam kegelapan. Rijal menoleh pelan. Mata mereka bertemu sejenak. Pengamen itu hanya tersenyum miring dan mengangkat gitar rusaknya. Satu petikan pendek terdengar, hampa, namun menggetarkan. Lalu bayangan itu menghilang, seolah menyatu dengan malam. Rijal duduk di kursi plastik dekat parkiran. Uang dalam sakunya terasa berat, bukan karena jumlahnya, tetapi karena harga yang baru saja ia bayar. Manusia lain yang kini mungkin sedang berjuang di antara hidup dan mati. Hatinya mencoba mengingatkan, ini salah. Namun suara lain muncul lebih lantang. Mereka pantas. Mereka arogan. Mereka tidak menghormatimu. Dan suara kedua itu menang telak. Rijal bersandar, tersenyum ke arah jalan yang kembali tenang. Paku kecil itu telah membuka pintu besar dalam dirinya. Darah pertama telah mengalir. Dan sekarang ia tahu, ia menginginkan lebih. Beberapa hari berlalu sejak kecelakaan besar itu, dan minimarket di pinggir jalan tersebut seperti berubah jadi panggung bagi ambisi baru Rijal. Ia masih berdiri di sana setiap hari, namun kini tubuhnya tegak, dada sedikit membusung, dan tatapan matanya penuh keyakinan bahwa tempat ini, jalan ini, telah menjadi wilayahnya. Setiap kendaraan yang melintas bukan lagi benda asing yang hanya perlu dijaga parkirannya, melainkan sumber kekuatan. Ia tahu paku-paku berkarat yang sengaja ia tanam di beberapa titik sudah siap bekerja kapan saja. Ia cukup menunggu momen, lalu keuntungan akan datang. "Bang, motornya tolong dijagain ya." Seorang pemuda mengulurkan uang sebelum Rijal sempat menagih. Ini hal baru, orang sudah langsung membayar. Entah karena reputasinya sebagai penolong dalam kecelakaan beberapa waktu lalu, atau karena mereka takut jika menolak. Rijal menyambut uang itu dengan senyum yang terlihat ramah tapi dingin di dalam hati. "Santai, gue jagain. Aman sama gue." Pemuda itu mengangguk cepat, seperti berusaha menghindari kontak mata terlalu lama. Rijal melihat rasa segan itu, dan ia menikmatinya. Siang hari bergulir pelan. Jalan basah karena gerimis yang turun sebentar. Kendaraan yang melintas cukup banyak. Seorang perempuan muda dengan motor metik menyalakan lampu sein namun tetap mengambil jalur cepat. Ban depannya tepat berada di jalur di mana Rijal menancapkan satu paku semalam. Saat itu terjadi, sensasinya bukan hanya suara. Terak. Motor itu oleng. Perempuan itu menjerit singkat sebelum terjatuh ke arah rerumputan pinggir jalan. Tidak separah kecelakaan sebelumnya, tetapi cukup membuat lututnya terluka dan motornya tergores.
Beberapa orang datang membantu. Rijal tidak langsung bergerak kali ini. Ia memperhatikan dulu reaksi sekitar. Ketika ia yakin semua mata akhirnya beralih kepadanya, barulah ia melangkah cepat, meniru kepanikan dalam gerakannya. "Mbak, santai, gue bantu ya," katanya sambil mengangkat motor korban. Perempuan itu menahan tangis, mengusap luka di lututnya yang lecet. "Terima kasih, Bang. Ini jalan, licin banget." Rijal menggeleng, seolah ia juga bingung. "Iya, mungkin karena habis gerimis. Hati-hati terus ya kalau lewat sini." Ia tidak memberikan petuah panjang. Ia hanya memastikan ia terlihat sebagai orang yang berada di posisi yang seharusnya dihormati. Saat perempuan itu pamit, ia menyelipkan selembar uang. "Buat abang, ya?" Rijal menerima lagi, tanpa menolak, tanpa rasa bersalah. Jalan ini benar-benar sedang menyembahnya. Sore menjelang malam, beberapa kecelakaan kecil kembali terjadi. Ban kempes, motor selip pelan. Tidak ada korban fatal hari itu, tapi setiap insiden selalu membuat orang-orang mencari Rijal terlebih dahulu. "Bang, ada pompa angin nggak? Bang, ini ban gue kayaknya kena kaca. Bang, bisa bantu dorong?" Setiap panggilan dihiasi rasa canggung, seperti kalau mereka tidak meminta bantuan Rijal, mereka akan celaka. Dan itu persis yang Rijal inginkan. Seorang bapak parubaya, setelah berhasil memperbaiki ban kendaraannya, menepuk bahu Rijal sambil berkata, "Kalau nggak ada kamu di sini, mungkin banyak yang lebih parah kecelakaannya." Ucapannya seolah doa terbalik yang justru memantapkan kesombongan Rijal. Ia mengangguk tanpa ragu. "Iya, Pak. Gue jagain kok." Kalimat itu terucap begitu angkuh. Katanya akan menjaga, padahal ia sendirilah yang membuat mereka jatuh. Namun batinnya menganggap mereka layak membayar rasa aman, dan dialah satu-satunya yang bisa memberikannya. Malam tiba, dan lampu jalan menyala temaram. Satu-satunya suara dominan adalah mesin kendaraan dan denting logam kecil yang entah dari mana. Ketika Rijal berdiri sendirian, menyapu pandangannya ke arah jalan, ia merasakan udara yang bergetar halus. Seolah aspal itu sendiri bernapas, menunggu perintahnya. Ia menatap titik-titik gelap di jalan tempat paku-paku tertanam. Semua masih bekerja. Semua masih menanti korban berikut. Rijal merasa dirinya seperti tuan dari sebuah kerajaan kecil. Sebuah kerajaan yang terbuat dari aspal dan rasa takut. Orang-orang mungkin tidak menyukainya, tapi mereka takut padanya. Dan bagi Rijal, itu sama dengan hormat. Ia mengeluarkan rokok, menyalakannya, dan menghembuskan asap sambil tersenyum puas. "Sekarang, gue yang atur aturan di sini." Dari kejauhan, terdengar suara gitar dipetik pelan, nada yang terlalu buruk untuk disebut musik, namun terlalu syarat makna untuk diabaikan. Rijal tahu siapa pemilik suara itu meski tidak melihat wujudnya. Kali ini ia tidak takut, tidak gentar. Ia justru merasa seperti sedang diperhatikan seorang mentor yang bangga pada muridnya. Ia memejamkan mata sebentar, menerima rasa percaya diri yang mengalir tanpa henti. Ketika membuka mata, jalan itu tampak bersujud di hadapannya, tidak secara fisik, melainkan dalam kegagalan yang ia ciptakan setiap hari. Dan di tengah semua itu, satu hal sangat jelas. Rijal tidak lagi hanya tukang parkir liar. Ia adalah seseorang yang layak dihormati, walaupun hormat itu datang dari penderitaan orang lain. Dan ia menginginkan lebih, jauh lebih. Rijal kini bangun di ranjang empuk yang tidak pernah ia bayangkan bisa ia miliki. Spray hotel berbintang membalut tubuhnya setiap pagi, meski kamar ini ia sewa untuk jangka panjang hanya karena bisa membayarnya dengan mudah. Ia tidak ingat lagi kapan terakhir kali menghitung uang. Dompetnya selalu tebal seperti tidak pernah berkurang. Dompet itu tampak seperti sumur yang menolak kering. Namun setiap malam, ada gangguan yang tak bisa ia abaikan. Ia selalu menutup tirai penuh, mematikan lampu, dan memaksakan tidur dengan posisi nyaman.
Tapi suara itu tetap datang. Rintihan lemah seperti orang yang kehilangan napas karena luka parah. Kadang terdengar gesekan logam seperti ban motor yang menyeret kerikil, lalu berhenti mendadak dengan dentuman kecil. Rijal berulang kali menegaskan pada dirinya bahwa semua itu hanya memori dari jalan tempatnya bekerja. Ia memaksa dirinya tertawa kecil, meski tawa itu terdengar pecah. "Ah, mungkin cuma suara AC," gumamnya. Tapi ia tahu AC kamar tidak pernah berbunyi seperti seseorang yang berusaha meminta tolong. Malam itu, suara terdengar lebih jelas dari biasanya. "Aduh, tolong, sakit?" Rijal membuka mata. Punggungnya bergidik. Ia menajamkan pendengaran, menggigit bibir agar suara napasnya tak terdengar. Suara itu berasal dari bawah tempat tidurnya. Ia merangkak turun perlahan, menahan napas, lalu menarik selimut dan melongok ke bawah. Gelap total. Karpet bersih dan kosong. Tidak ada siapapun. Sebuah napas berat membelai tengkuknya dari belakang. Rijal memutar tubuh dengan cepat. Lampu kamar menyala otomatis karena sensor gerak. Kamar itu kosong. Tidak ada siapapun selain dirinya. Hanya mantel berharga yang tergantung rapi dan jam tangan mahal di meja yang berkilau memantulkan cahaya. "Sudahlah," gumamnya, menepuk pipinya sendiri dengan kasar. "Ini cuma kecemasan dari masa lalu." "Masa lalu?" Ia menyeringai kecil. Masa lalu itu kini menjadi sumber kejayaannya. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini menunduk atau minimal memberikan senyum sopan saat memarkir. Ada rasa bangga yang menyengat, seperti ia akhirnya menemukan harga dirinya. Meski ia tahu, itu bukan hormat, melainkan takut. Pagi harinya, ia kembali ke minimarket yang kini sudah seakan menjadi wilayah kekuasaannya. Seorang pengendara motor memarkir dengan hati-hati, meliriknya sebentar sebelum menyerahkan uang parkir tanpa diminta. Rijal menerima uang itu dengan tangan santai, dagu terangkat sedikit. "Cepat," katanya. Pengendara itu mengangguk gugup dan bergegas masuk. Rijal merasakan aliran kuat di dalam dadanya. Kekuasaan. Ia tak perlu lagi kata-kata kasar untuk mendapatkannya. Semua orang sudah mengerti. Beberapa kali ia bahkan melihat polisi menyingkirkan pandangan saat melewati tempat ini. Seolah-olah mereka tidak ingin berurusan dengannya. Bagus. Harus begitu. Siang hari, ia duduk di bangku plastik sambil membuka ponsel baru yang harganya lebih mahal dibanding penghasilannya dalam setahun dulu. Ia memesan makanan lewat aplikasi, tanpa mempedulikan harga. Ia makan tanpa menikmati rasa, hanya sebagai bukti bahwa ia mampu. Namun setiap kali sendok menyentuh bibir, gemetar kecil muncul. Rintihan itu menempel di kepalanya seperti ayat terkutuk. Saat matahari tenggelam dan minimarket mulai ramai, suara derit ban melintasi jalan. Rijal melirik ke aspal yang dulu ia taburi paku berkarat. Paku itu mungkin sudah berserakan atau menancap di ban-ban korban tanpa ia tahu. Tetapi kecelakaan masih terus terjadi, dan uang terus mengalir. Ia seharusnya merasa bangga. Ia seharusnya tertawa di tengah keramaian ini. Namun ada tatapan asing yang membuatnya gelisah. Orang-orang memang memberi uang, tetapi sorot mata mereka, seperti mengenali sesuatu yang busuk dari dalam dirinya. Sore itu, seorang perempuan menatapnya terlalu lama setelah memberikan uang parkir. Tatapan penuh curiga dan takut, seakan melihat bekas darah yang tidak terlihat di tangan Rijal. Ia hendak memarahi perempuan itu, tapi lidahnya keluh. Rijal mengibaskan kepala. "Mereka cuma iri," katanya dalam hati. Malam kembali tiba. Ia pulang dengan mobil rental yang baru ia sewa sebulan penuh. Menginap di hotel mahal lagi. Semuanya tampak sempurna. Namun begitu ia berbaring, suara itu datang lagi. "Sakit, jangan, tolong." Kuku-kuku seseorang menggaruk lantai. Lalu terdengar erangan yang terputus-putus, seperti tenggorokan penuh darah. Rijal memelototkan mata, napasnya bergetar. Ia menyalakan televisi untuk menutupi suara itu. Namun rintihan justru semakin jelas,
mengatasi volume televisi yang keras. "Tutup mulutmu!" teriaknya tanpa sadar. Televisi mendadak mati. Ruangan sunyi. Tapi suara itu masih terdengar. Rijal menekan bantal ke telinganya, berharap suara itu hilang. "Aku tidak salah. Ini hanya pembayaran atas jasaku. Aku berhak atas semua ini," bisiknya. Hawa kamar mendadak dingin. Aroma amis tipis tercium. Rijal menegakkan badan. Di sudut ruangan, dekat pintu kamar mandi, ia melihat sesuatu. Bayangan gelap seukuran manusia, membungkuk seperti tubuh patah. Rijal hendak bangkit, tetapi bayangan itu menghilang dalam sekejap, seolah tak pernah ada. Jantungnya berdetak kacau. Tangannya meraba dompet di saku celana. Ia meremasnya erat-erat, seolah dompet itu bisa menyingkirkan semua ketakutan. "Terlalu banyak uang untuk halusinasi," gumamnya, memaksa tawa kaku keluar. Namun dalam kegelapan, suara lirih terdengar lagi, lebih dekat. "Kau menolongku atau membunuhku?" Rijal menelan ludah, tak mampu menjawab. Karena dalam hatinya, ia tahu jawabannya sangat jelas. Uangnya tidak pernah habis. Tapi begitu juga dengan dosa yang mendatanginya setiap malam. Rijal tidak tidur semalaman. Matanya memerah seperti bekas menangis, padahal ia tidak meneteskan air mata. Ia hanya menahan diri agar tidak berteriak ketika suara-suara tak kasat mata terus berbisik di telinganya. Saat pagi akhirnya datang, ia berniat kembali ke lokasi parkirnya, berharap kesibukan bisa mengusir semua ketakutan. Udara panas menyengat ketika ia tiba di minimarket. Orang-orang mulai berdatangan, mengisi hari dengan urusan masing-masing. Rijal berdiri di dekat pagar, berusaha tampil seperti biasa. Ia melirik sebuah motor tua yang sedang diparkir oleh seorang pemuda. Motor itu ringsek di bagian depan, seperti habis bertabrakan keras dengan sesuatu. Rijal tiba-tiba kaku. Motor itu sangat familiar. Lekukan kerusakan pada rangkanya, kaca spion yang patah sebelah, dan stiker pudar di bagian samping. Ia pernah melihat motor persis seperti itu, tergeletak di jalan setelah menancap paku berkaratnya. Korban pertama yang mengembuskan napas terakhir di pelukannya, ketika ia berpura-pura menolong. Pemuda itu masuk ke minimarket sambil mengelap keringat. Rijal hanya bisa menatap motor itu seperti benda terkutuk. Angin siang menerbangkan debu tipis, namun helm yang tergantung di setang motor tiba-tiba bergerak pelan, seperti ada seseorang yang baru saja mengenakannya lalu melepaskannya kembali secara terburu-buru. Rijal menelan ludah. Ia mengerjapkan mata berkali-kali, mencoba memastikan pandangan. Ketika ia kembali fokus, seorang laki-laki duduk di atas motor itu. Kulit laki-laki itu pucat seperti direndam air semalaman. Badannya miring, kepala menggantung di satu sisi. Mata kirinya terpejam, tapi yang kanan, terbuka lebar, menatap lurus ke arah Rijal. Tubuh itu tidak bergerak, namun motornya sedikit bergoyang, seolah ada beban hidup yang menekan jok. Napas Rijal memburu. Tidak, ini tidak nyata. Ini akibat kurang tidur. Ia harus berpikir jernih. Ia menarik napas dalam-dalam, namun udara terasa dingin menusuk paru-paru. Ia membuang wajah ke arah lain, memaksa diri untuk fokus pada pelanggan lain. Tangannya mencoba menghabisi kecemasan dengan mengurut saku celananya. Dompetnya masih tebal. Itu yang terpenting. Ketika ia kembali melirik motor itu, laki-laki pucat tadi sudah hilang. Rijal mengusap wajah dengan kedua tangan. "Sudah, fokus," bisiknya pelan. "Uang jalan terus, hidup juga harus jalan." Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari dalam minimarket, pemuda pemilik motor ringsek itu keluar sambil membawa kantong plastik. Ia berhenti di depan motor, tampak heran. "Siapa yang naik di sini barusan?" gumamnya sambil melihat sekeliling. Rijal menahan diri untuk tak menatap. Tapi pemuda itu meraba jok motor dengan dahi berkerut. Katanya lagi, "Tadi jok ini panas, sekarang dingin banget."
Suaranya terdengar jelas ke telinga Rijal. Pemuda itu mendesis pelan, seperti merasa ada yang tidak beres. Namun ia tetap menaiki motornya, menyalakan mesin, dan melaju pergi. Rijal membuang napas lega. Tapi rasa lega itu berubah jadi rasa dingin di tulang belakang saat melihat cairan hitam menetes di tempat motor tadi terparkir. Seperti oli, tapi lebih pekat dan tidak berbau bensin. Lebih mirip sesuatu yang membusuk dari dalam tubuh, tanpa harus menyebut darah sedikit pun. Ia melangkah mundur. Pikiran buruk mengejarnya. Apa yang ia lakukan mulai menuntut sesuatu darinya? Tak lama, seorang perempuan menghampirinya, hendak memarkir motor. "Bang, aman, ya?" tanyanya sambil menyerahkan uang. Rijal mengambilnya tanpa bicara. Perempuan itu memperhatikan wajahnya yang pucat. "Bang sakit? Tampangnya kok kayak lihat setan." Rijal memaksa senyum tipis. "Cuma kurang tidur," jawabnya datar. Perempuan itu melengos masuk ke minimarket. Rijal berdiri kaku, tatapannya kembali tertuju pada noda hitam di aspal. Ia ingin menghindar, tapi kakinya justru melangkah mendekati. Saat ia berdiri tepat di atas noda itu, angin berhenti berembus. Udara membeku. Tubuh dingin menempel di punggungnya. Seseorang berbisik pelan di dekat telinganya, suara lirih yang sangat familiar. "Kau menolongku? Atau membunuhku?" Rijal terlonjak. Ia memutar tubuh cepat, namun hanya melihat barisan motor terparkir dan tiang listrik yang memanjang ke atas. Tidak ada siapapun. Ia memarahi dirinya dalam hati. Ketakutan ini harus ia singkirkan. Semua ini hanya ilusi akibat menyerang dirinya sendiri. Kalau ia terus begini, ia yang kalah, bukan dunia. Namun saat ia hendak melangkah kembali ke bangkunya, terdengar suara klakson pendek dari jalan raya. Motor ringsek tadi kembali melintas, tetapi kali ini, di belakang pemuda itu, ada seseorang duduk membonceng. Tubuh pucat, kepala miring, mata kanan menatap lurus ke arah Rijal. Mata itu mengikuti Rijal hingga motor menghilang di tikungan. Bahkan ketika sosok pucat itu semakin jauh, sudut bibirnya terangkat sedikit. Senyuman menyeringai yang tidak pernah ia tunjukkan saat masih hidup. Rijal menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia ingin berteriak, tapi harga dirinya menahan suara itu keluar. Ia ingin lari, tapi uang mengekang kedua kakinya. Ia ingin berhenti, tapi ketakutan terbesar justru membayangkan kembali jadi orang yang tak dihormati. Dan sosok itu tahu. Perlahan, bisikan terakhir terdengar lagi, mengambang di udara panas siang itu. "Kita belum selesai." Rijal merasa seluruh tubuhnya membeku. Tidak ada jalan kembali. Setiap kecelakaan adalah pintu baru bagi teror yang lebih gelap. Dan pintu berikutnya sudah menunggu untuk terbuka. Siang terik kembali menguras keringat dari kulit Rijal, namun tubuhnya justru menggigil seperti sedang berdiri di ruangan penuh es. Ia memasang rompi parkirnya dengan tangan gemetar. Setelah kejadian kemarin, setiap motor yang melewatinya terasa seperti ancaman baru. Ia mencoba terlihat normal, tapi tatapan matanya selalu gelisah mengamati dada setiap pengendara. Karena kini, ia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Sejak pagi, setiap kali seseorang melintas dengan motor, ada lubang hitam menganga di tengah dada mereka. Lubang itu bukan seperti luka fisik, tidak ada darah, tidak ada sobekan kain. Lubang itu seperti kekosongan yang menelan cahaya. Hitam pekat, seolah jiwa mereka baru saja dicabut dan meninggalkan ruang hampa. Seorang bapak berumur melaju pelan, senyum tipis kepada Rijal seolah mereka kenal. Namun lubang gelap itu berputar pelan di dalam dadanya, seperti pusaran air yang menarik sesuatu yang tidak terlihat. Rijal memalingkan wajah, ia takut terlalu lama melihatnya akan menarik dirinya juga masuk ke kegelapan itu. Ia menutup mata sebentar, berharap ilusi itu menghilang. Ketika ia membuka lagi, seorang remaja lewat dengan helm merah. Lubang itu kembali muncul. Lebih besar.
seolah berdenyut mengikuti detak jantung yang tak lagi ia miliki. Apa semua orang di jalan ini sudah kehilangan sesuatu? Atau hanya mereka yang akan menjadi korban? Rijal menahan rasa mual. Ia ingin pulang, tapi pergi malah akan membuatnya tampak lemah di mata yang selalu menghina. Dan suara kecil dalam dirinya mengingatkan, selama ia bertahan di sini, uang akan terus datang. Ia mencoba bekerja seperti biasa. Seorang gadis berhenti di depannya, menyerahkan uang tanpa banyak bicara. Namun mata Rijal terpaku pada dadanya, lubang itu seperti rongga kosong yang mengalirkan hawa dingin ke arah wajahnya. Sekilas, ia melihat bayangan kurus seorang laki-laki duduk di dalam lubang itu, seperti penumpang yang belum diberi izin pergi. Gadis itu menyadari tatapan anehnya. "Bang, uangnya cukup, kan?" tanyanya ragu. Rijal cepat mengalihkan pandangan, mengangguk tanpa suara. Gadis itu berjalan masuk, tapi sebelum pintu kaca menutup, ia mendengar bisikan lirih di belakangnya, bukan suara gadis itu, melainkan suara korban kecelakaan pertama yang kini menghantui hidupnya. "Berapa banyak lagi yang harus kosong seperti aku?" Rijal menutup kedua telinganya, namun bisikan itu justru terdengar dari dalam kepalanya. Malam menjelang, pengamen tua itu kembali, seolah tidak pernah jauh dari Rijal. Lagu yang ia petik kali ini samar, nada sumbang yang menusuk nurani. Ia berhenti bermain ketika berada tepat di depan Rijal. "Mereka mulai kehilangan bagian yang tak bisa kembali," ucapnya pelan. Rijal menatapnya dengan mata mengeras. "Kenapa aku bisa lihat itu?" Suaranya pecah, campuran marah dan takut. Pengamen tua itu tersenyum kecil, seperti seseorang yang sudah tahu jawaban sejak lama. "Karena kau yang memberi jalan. Kau membuat mereka tergelincir, dan setiap jiwa yang pergi meninggalkan bekas." Ia mengetuk dada sendiri dengan jari kurusnya. Lubang itu tanda bahwa jalur mereka ke alam lain belum selesai. Rijal menggeleng kuat. "Aku tidak mau lihat ini. Aku tidak minta." "Tidak perlu meminta," potong si pengamen, dingin. "Jalan sudah menghormatimu. Itu harga hormat." Kata "harga" itu menggema di kepala Rijal, menampar kesadarannya. Ia ingin berkata bahwa ini semua salah, bahwa ia terpaksa, tapi bibirnya membeku, karena bagian terdalam dirinya tahu, ia memilih ini. Pilihan yang tak bisa ditarik kembali. Pengamen tua itu mendekatkan wajah keriputnya. "Kau masih ingin dihargai, bukan? Masih ingin dipanggil bos? Maka hadapilah semua pandangan yang melihatmu sebagai penadah kematian." Rijal mundur satu langkah. "Kalau aku berhenti?" Suaranya rapuh. Pengamen itu tertawa pelan, namun tidak ada keceriaan dalam suara itu. "Berhenti? Ketika jalan sudah menganggapmu penjaga?" Ia memiringkan kepala, nada nyanyian kembali mengalun. "Kalau kau berhenti, jalan akan mengambilmu." Rijal ingin menjerit. Ia ingin memukul laki-laki tua itu. Tapi tubuhnya justru kaku seperti patung. Pengamen itu melangkah menjauh sambil mengusap ujung gitarnya. Sebelum bayangnya menelan dirinya di balik lampu jalan, ia berkata tanpa menoleh, "Tinggal tunggu waktu sampai lubang itu terbuka di dadamu." Rijal mematung. Kata-kata itu seperti paku panjang yang menusuk tulang belakangnya. Ia menunduk dan melihat dadanya sendiri, masih utuh. Tapi perasaannya berkata, itu hanya sementara. Ketika ia mengangkat pandangan, seorang pengendara lain melintas. Lubang di dadanya lebih besar dibanding yang sebelumnya. Lubang itu berputar semakin cepat, seperti angin puyuh yang mencari korban baru. Rijal meremas rambutnya. Nafasnya tersendat. Ia kini sadar, ia bukan sekadar menyaksikan lubang itu. Ia sedang menunggu lubang itu pindah kepadanya. Dan malam itu, di tengah keramaian lalu lintas yang tak tahu apa-apa, Rijal benar-benar merasa terjebak. Tidak ada pintu keluar dari jalan yang memujanya sebagai bos, dan berencana menjadikannya korban berikutnya. Orang-orang datang dan pergi,
Tapi di mata Rijal semua pengendara tampak seperti boneka rusak yang dipaksa bergerak. Setiap dada yang ia lihat menganga dengan lubang hitam, seolah jiwa mereka tertinggal di jalan yang ia jaga. Hari ini lebih panas dari biasanya, namun udara di sekitar Rijal seperti terjebak dalam bayangan awan yang tidak terlihat. Ia merasa asing di tempat yang semula ia anggap wilayah kekuasaannya. Beberapa pelanggan yang parkir kini memandangnya dengan ragu. Tidak lagi sekadar segan karena sifatnya yang tegas memungut uang. Kini sorot mata mereka mengandung rasa takut yang halus. Mereka lebih memilih mempercepat langkah, menyerahkan uang tanpa berani menatap wajahnya. Tidak ada senyum basa-basi, tidak ada gurauan, hanya kepatuhan kaku yang terasa dingin. Rijal menyadari sesuatu. Hormat yang ia dapatkan kini, bukan karena ia disukai. Semua orang takut kepada sesuatu, mungkin padanya, atau pada aura yang menempel pada dirinya. Dan rasa takut itulah yang membuat mereka tunduk. Rasa hormat palsu. Rasa hormat yang ia kejar mati-matian. Motor demi motor berhenti di hadapannya. Lubang di dada pengendaranya seolah semakin jelas. Bahkan ada yang tampak berdenyut seperti luka yang hidup. Rijal musnahkan rasa ingin tahu itu dengan memaksa dirinya melihat ke arah lain. Tapi ia gagal. Pandangan gelap itu selalu menarik matanya kembali. Semakin lama ia di sini, semakin ia merasa jalan ini mengawasinya. Aspal di bawah kakinya tampak lebih hitam daripada biasanya. Retakan kecil mulai terbentuk seperti garis-garis halus yang mengarah ke tempat Rijal berdiri. Padahal baru kemarin petugas kota datang memperbaiki bagian ini. Namun bentuk retakannya seperti pola, seperti sesuatu bergerak dari bawah. Ia menahan napas. Jantungnya berdebar keras. Apa ini hanya ketakutan yang mewujud dalam imajinasi? Atau memang ada sesuatu di balik tanah yang kini mulai mengakuinya? Seorang bapak tua dengan rambut tipis mendekat, memarkir motornya sambil berjalan agak terpincang. Ia memberikan uang sambil berkata lirih, "Jalan ini, beda, ya, sekarang." Rijal menggigit bibir. Ia mengangguk seadanya. Bapak tua itu menatap aspal di sekitar mereka, kemudian bergidik. "Kayak hidup, menelan kita kalau salah melangkah." Ia buru-buru pergi sebelum Rijal sempat mengatakan apapun. Kata menelan bergema di benak Rijal. Ia memandang retakan aspal yang seolah semakin dekat. Jemarinya gemetar begitu keras, ia harus menyembunyikannya di balik kantong celana. Malam mulai turun lebih cepat dari biasanya. Cahaya lampu jalan memantul di permukaan aspal yang tampak lebih basah, padahal tidak ada hujan. Kilau itu seperti mengintip dari balik air mata hitam yang keluar dari celah jalanan. Motor yang melaju lambat terlihat seolah bergerak dalam kabut tipis yang hanya muncul di area sekitar minimarket itu. Rijal menelan ludah. Dunia tampak berubah karena kehadirannya. Dari kejauhan, suara knalpot terdengar memecah keheningan. Sebuah motor berwarna biru melaju dengan lampu rem menyala berkali-kali, tanda bahwa pengendaranya gugup. Ketika motor itu berhenti, pengendaranya, seorang pegawai toko yang sering ia lihat, turun dengan wajah pucat. Tanpa banyak bicara, ia membayar Rijal dengan tangan gemetar. "Bang, tolong jaga," ucapnya, suaranya pecah. "Ada apa?" tanya Rijal, meskipun ia tidak yakin ingin tahu jawabannya. Pegawai itu menggeleng sambil memaksa senyum takut. "Tadi di belakang, kayak ada yang ikut jalanin motor saya. Kayak ada tangan dingin yang nahan setang." Rijal terdiam. Ia ingin menyalahkan laki-laki itu karena takut berlebihan. Tapi ia tahu itu bukan delusi. Lubang di dada pegawai itu jauh lebih besar. Bagian tepinya bergetar, seolah ada makhluk yang merangkak di dalamnya, menunggu kesempatan untuk keluar. Rijal menarik napas panjang, memalingkan wajah. Tidak ada satupun kata yang bisa menjawab ketakutan itu. Saat pegawai itu masuk ke minimarket, retakan di aspal mendadak bergerak lebih lebar. Rijal mundur, tak percaya dengan apa yang dilihat matanya. Aspal itu mengembang,
naik sedikit seperti dada seseorang yang bernapas. Lalu terdengar suara samar dari bawah, geraman rendah yang menggetarkan udara. Rijal terpaku. Jalan ini hidup. Tidak ada angin, namun papan petunjuk parkir bergoyang pelan seperti diguncang oleh tangan tak terlihat. Lampu jalan berkedip 3 kali, lalu menyala lagi dengan cahaya lebih redup. Suasana itu seperti peringatan. Dalam diam mencekam itu, suara gitar pengamen tua terdengar dari ujung jalan, melodi kelam yang terasa seperti ritual. Rijal memandang, tapi ia tidak melihat sosoknya. Hanya suara yang mengiringi napas jalanan. Besok atau lusa, siapapun bisa jadi korban berikutnya. Dan Rijal bukan lagi sekadar saksi. Ia adalah salah satu bagian dari sistem mengerikan ini. Jalan menyayanginya seperti benda berharga yang dijaga ketat, atau seperti makanan yang disimpan untuk waktu yang tepat. Rijal menarik napas tersengal. Tubuhnya serasa didorong oleh tatapan tak terlihat. Lubang-lubang di dada para pengendara seperti mata yang memperhatikannya. Semakin ia melihat, semakin ia merasa dirinya sedang dinilai. Apakah ia masih layak tetap di sini? Atau sudah saatnya ia menjadi yang terpaku di aspal? Semua rasa hormat yang ia dambakan terasa hampa. Harga hormat itu adalah ketakutan. Dan ketakutan itu bukan untuk menghormatinya, tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih lapar di bawah kakinya. Rijal memejamkan mata, namun bayangan lubang-lubang itu tetap melayang di benaknya. Ketika ia membuka mata lagi, retakan aspal tepat di depannya terbuka sedikit, cukup untuk menyemburkan hawa dingin yang mengeluarkan satu bisikan lirih. Sebentar lagi, napas Rijal tercekat. Jalan sedang menunggu, giliran siapa? Dan ia tahu, ia tidak bisa kabur dari sini. Tubuh Rijal mulai terasa aneh setiap malam. Bukan hanya pegal atau capek karena begadang menjaga lokasi kecelakaan. Ini berbeda. Kulitnya, terutama di bagian punggung dan siku, mulai terasa keras, kering, lalu merekah seperti permukaan aspal yang mengelupas oleh panas matahari. Ia berusaha mengabaikan, mengoleskan minyak kayu putih dan bedak dingin. Tetapi retakan itu justru makin dalam, makin sakit saat disentuh. Malam itu, suara motor meraung dari kejauhan. Rijal yang sedang menghitung uang parkir gelapnya langsung menoleh, refleks memasang telinga. Dan seketika, kulit di lengannya merekah, segar, memancarkan rasa perih seperti luka tersayat kerikil. Tapi tidak ada darah. Yang keluar adalah butiran hitam, remah halus seperti pasir jalan yang sering ia injak setiap hari. Ia panik, menepuk lengannya berkali-kali, namun semakin ditepuk, pasir itu semakin banyak, seperti jalanan yang terkikis dari tubuhnya. Kenapa? Kenapa begini? Desisnya, terdengar seperti tangis yang ia telan. Motor yang tadi didengar kini berhenti mendadak beberapa meter di depan tempatnya berdiri. Suara rem berdecit. Suara tubuh jatuh. Jeritan singkat. Kecelakaan. Rijal menutup mulutnya dengan tangan, bukan karena shock, tapi karena ia tahu tubuhnya akan ikut merespons. Benar. Punggungnya retak menganga seakan ada palu raksasa yang memukul tulang belakangnya. Ia setengah jatuh ke aspal, menahan rasa sakit yang memecahkan syaraf. Ia menggigit lidah sendiri agar tidak teriak lebih keras. Lalu rasa sakit itu berhenti. Mendadak, seolah jalan telah selesai menyampaikan pesan. Rijal memaksa diri berdiri. Ada orang celaka. Uang akan datang. Ia berjalan mendekati lokasi. Seorang pria tergeletak di atas jalan dengan motor terbaring di sampingnya. Lampu motor masih menyala dan berkelip. Darah dari lutut korban mengalir ke retakan jalan. Korban masih hidup, menggerakkan tangannya, meminta bantuan. Ban, pecah, tolong. Suaranya parau. Rijal mengangguk cepat, pura-pura khawatir, tapi dadanya dipenuhi kepuasan gelap. Tenang bang, saya panggil ambulans. Kebohongan yang sudah terlalu sering ia ulang. Yang penting, ia bisa ambil dompetnya dulu. Pikirnya, korban tidak perlu tahu.
Ia jongkok, membuka kantong celana korban perlahan. Namun saat tangannya menyentuh dompet itu, korban langsung memegangi pergelangan tangannya dengan kekuatan tak terduga. "Minta tolong, bukan minta uangku," geramnya, menatap Rijal dengan tatapan nyeri tapi sadar. Rijal tertegun. Dunia seolah berhenti. Korban ini sadar? Biasanya mereka selalu pingsan, atau terlalu panik untuk memperhatikan. "Lepas!" Rijal menggertak, menyeret dompet itu penuh emosi. Dan saat itu, jalan bergetar. Guncangan halus pada permukaan aspal menyentak kaki Rijal. Retakan-retakan kecil merambat dari bawah sepatu, seperti jaring laba-laba yang hidup. Ia mundur satu langkah, hampir terjatuh. Aspal itu bernapas. Apa ini?" Rijal memandangi tanah yang bergerak seolah ingin melilit pergelangan kakinya. Korban menjerit lagi. Cahaya lampu motor menyoroti sesuatu. Bayangan yang panjang merayap dari retakan jalan, mengarah ke tubuh korban dan Rijal sekaligus. Kulit punggung Rijal kembali merekah, lebih parah dari sebelumnya. Pasir hitam jatuh dari celah kulitnya, berserakan ke tanah. Putih matanya memerah karena rasa sakit. "Tubuhku, kenapa ikut rusak?" gumamnya sambil menekan punggung. Ia menoleh ke sekeliling, berharap pengamen tua muncul, memberikan jawaban, menawarkan solusi, apa saja. Tapi pengamen itu menghilang sejak malam ada suara rintihan dari motor ringsek. Tidak ada wajah berkerut itu. Tidak ada petikan gitar sumbang itu. Tidak ada kontrak yang bisa dinegosiasikan lagi. Kini, seolah jalan itu sendiri yang menjadi dalang dari setiap penderitaan. Jangan lagi." Rijal memukul-mukul tanah, mencoba meredakan getaran. Tapi getaran itu malah mengikuti denyut jantungnya, cepat ketika ia panik, melambat ketika ia berhenti. Ia memutuskan untuk lari. Namun begitu ia berbalik, lututnya mengunci. Retakan pada kulitnya menyatu dengan retakan aspal. Ia seperti dipaku ke tanah oleh akar yang tidak terlihat. "Tidak, lepas aku." Suaranya berubah putus asa. Ia berusaha menyeret kakinya, tapi justru kulit betisnya terkelupas, meninggalkan garis hitam seperti jalanan yang mengelupas. Darah tidak mengalir. Tidak ada cairan merah. Yang ada hanyalah pasir panas yang terus menetes mengikuti gerakannya. Jalan itu berdesis, mengundang, mengklaim. Dan di tengah perih itu, Rijal mendengar bisikan, bukan dari korban, bukan dari pengamen, tapi langsung dari bawah tanah. "Bayar hormatmu dengan tubuhmu." Seketika, getaran berhenti. Rijal jatuh terkapar. Retakan di kulitnya berhenti menganga, namun tetap terlihat jelas, seperti tanda milik jalan. Ia merangkak menjauh sambil terisak, menggigil ketakutan. Korban sudah tidak bergerak lagi. Hanya Rijal dan jalan yang kini saling menatap, hubungan mengerikan yang tidak bisa diputuskan. Malam itu, untuk pertama kali sejak ritual paku dilakukan, Rijal merasa dirinya bukan penguasa jalan. Ia adalah bagian dari jalan itu. Dan jalan itu sedang memanggilnya pulang. Tubuhnya masih nyeri setelah malam itu, retakan pada kulit belum juga hilang, dan pasir hitam masih menempel di sela-selanya. Pagi ini matahari bersinar terang, tapi sinarnya tidak membawa rasa hangat bagi Rijal. Ia berdiri di pinggir jalan, matanya cekung, senyumnya palsu. Orang-orang yang lewat hanya menatap sekilas, menghindari kontak mata. Mereka tidak lagi menghina, tapi takut. Itu membuat Rijal puas, atau setidaknya, dulu begitu. Sekarang ia hanya merasa hampa. Di sekelilingnya, aktivitas jalan berlangsung seperti biasa. Mobil, motor, klakson. Namun bagi Rijal, setiap suara terasa seperti ejekan. Terutama suara tawa samar yang seolah berasal dari jauh, namun menusuk langsung ke telinga. Ia mengusap wajah, mencoba mengusir suara itu. "Diam, jangan mulai lagi," desisnya. Tawa itu bukan tawa bahagia.
Suara itu seperti tawa seseorang yang tulang rusuknya patah, tawa dengan dada berlubang, tawa korban-korban kecelakaan. Dan malam sebelumnya, ia sempat mendengar korban yang tergeletak itu tertawa sebelum mati. Rijal menghela napas. "Aku masih kuat," katanya pada diri sendiri. "Masih bisa jalan terus." Ia menepuk dadanya, dan terdengar bunyi retak kecil. Napasnya tercekat. Ia menatap dadanya sendiri, kulit di sana mulai terlihat membelah tipis, seperti garis awal retakan di aspal sebelum pecah berkeping-keping. Tidak, tidak. Ia menekan keras, berharap bisa menutup celah itu, menyatukan dirinya yang mulai pecah. Tawa itu kembali terdengar. Lebih dekat kali ini. Heh, heh, heh. Rijal menoleh ke kanan, tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke kiri, masih kosong. Tapi suara tawa makin keras. Ia memegang telinganya, gelisah. "Berhenti, berhenti." Seorang pengendara motor lewat dan meliriknya. "Abang kenapa?" Rijal refleks tersenyum, senyum lebar dan kaku. Senyum yang tidak ia niatkan. Senyum yang terasa melukai pipinya dari dalam. Punggungnya kembali retak, membuat tubuhnya kaku seperti manekin patah. Pengendara itu merinding, buru-buru pergi. Senyum Rijal tidak mau hilang. "Sudah cukup," gumamnya sambil memukul-mukul pipinya sendiri. Namun setiap pukulan malah membuat sudut bibirnya semakin tertarik. Otot wajahnya bergetar, rahang seolah terkunci dalam bentuk cengiran mengerikan. Hehehe. Tawa itu keluar dari mulutnya sendiri. Padahal ia tidak ingin tertawa. Setiap kali tawa itu terdengar, retakan pada kulitnya bertambah. Pinggir bibirnya terkelupas sedikit, mengalirkan pasir hitam. Rijal kini bukan hanya mendengar tawa korban, tapi menjadi bagian dari tawa itu. Ia melangkah mundur, panik. "Aku bukan kalian. Aku yang mengendalikan jalan ini. Aku." Sebuah motor hampir menyenggolnya ketika ia mundur tanpa melihat. Pengendara itu terkejut, hilang keseimbangan, motornya tergelincir dan jatuh beberapa meter ke depan. Rijal terdiam. Tubuhnya langsung merespons. Retakan besar membelah kulit dadanya hingga terdengar suara krak, keras. Ia menahan napas, menunduk, melihat bagian dada yang kini semakin menyerupai lubang, seperti yang dulu ia lihat pada para korban. Pengendara yang jatuh mengerang pelan. Ia berusaha bangkit sambil memegang lengannya yang terkilir. "Aduh, tolong, Bang." Rijal ingin membantu. Sungguh. Tapi rasa sakit di dadanya justru membuatnya tertawa. Ha. Tawa itu keluar tak terkendali, makin keras hingga air mata menetes jatuh. Ia tidak sedang menikmati penderitaan orang lain, justru ia sendiri yang menderita. Namun tubuhnya mengejeknya, memenjarakan ekspresinya, mempermalukannya di hadapan korban baru. Pengendara itu gemetar, ngeri melihat wajah Rijal. "Bang, jangan lihat saya kayak gitu." Senyum Rijal makin lebar. Rahangnya bergeser, terdengar bunyi tulang beradu. Wajahnya tampak retak di beberapa bagian, seperti topeng yang akan jatuh kapan saja. "Hehehe, hahaha, hahaha." Korban nekat bangkit dan kabur meninggalkan motor. Ia lebih memilih lari penuh luka daripada mendekati bos parkir, yang wajahnya seperti retakan jalan yang tersenyum. Rijal mencoba menutup mulutnya dengan kedua tangan, tapi jarinya sendiri mulai retak, pasir tumpah dari sela-sela kuku. Tawa itu tetap membanjiri udara. Dalam hancurnya diri, Rijal sadar sesuatu. Ia bukan lagi orang yang ditakuti. Ia adalah pertunjukan horor yang tidak bisa berhenti. Jalan yang dulu ia manfaatkan kini secara pelan namun pasti mengikis identitasnya, menyisakan hanya cengiran dan retakan. Dari kejauhan terdengar suara ban mobil, lalu suara orang berteriak karena hampir menabrak sesuatu. Rijal menyadari, setiap kecelakaan baru berarti tubuhnya makin rusak. Dan sebagai gantinya, ia mendapat tawa. Tawa yang bukan miliknya.
Tawa yang akan terus membesar. Tawa yang akan membuat mulutnya tidak pernah bisa tertutup lagi. Ia memeluk kepala dan berjongkok di tepi jalan, tubuh bergetar hebat. Namun bibirnya tetap menampilkan senyum lebar tak manusiawi. Tawa korban terus menyelinap keluar dari celah gigi-giginya. Heh, hahaha. Dan dalam setiap serpihan pahit itu, ia mengerti satu hal. Jalan sedang menertawainya. Pagi belum sepenuhnya tiba, namun tubuh Rijal sudah kembali menjadi medan perang bagi rasa sakit. Ia berdiri terpincang-pincang di sisi jalan, mencoba menyembunyikan wajah yang tak lagi bisa menutup mulut. Tawa yang retak itu masih muncul dalam jeda-jeda napasnya, seperti suara yang memiliki nyawa sendiri. Ia menunduk, menggenggam jaketnya erat untuk menutupi bagian punggung yang mulai terasa panas. Setiap langkah kecil membuat rasa perih seperti logam yang didorong dari dalam kulit. Ia tak butuh bercermin untuk tahu apa yang akan terjadi. Ia sudah merasakannya sejak pertama kali menancapkan paku ke jalan. Semua dosa itu kini kembali menagih tempatnya. Satu suara logam beradu terdengar pelan, kling. Rijal bergidik. Tangannya spontan menyentuh punggungnya. Kulitnya bergelombang seperti sesuatu ingin menerobos keluar. Retakan pada kulitnya mengembang, abu dan pasir hitam berjatuhan dari sela-selanya. "Tidak, jangan," gumamnya. "Aku sudah cukup." Tetapi jalan tidak peduli. Hukum balasan itu bergerak tanpa perlu perintah. Satu paku kecil menyembul dari kulit punggungnya. Panjangnya mungkin 5 cm. Ujungnya tajam, berkarat, berbau tanah dan darah kering. Rijal menahan napas, berusaha menariknya. Namun ketika ia menyentuhnya, rasa terbakar menjalar ke seluruh lengannya hingga ia menjerit. "Arg!" Jeritan itu mengundang tatapan ngeri dari seorang pengendara yang hendak parkir. Lelaki itu buru-buru memutar motornya, memutuskan untuk mencari tempat lain. Tak seorang pun ingin berada dekat Rijal lagi. Setiap langkah korban kecelakaan dulu, setiap tabrakan, semuanya kini tergambar kembali dalam rasa sakit yang menjalari punggungnya. Dan seperti menghitung satu persatu dosanya, lebih banyak paku mulai muncul. Klang, keling, kerarak, paku kedua menembus kulit dengan keras. Lalu ketiga, keempat. Dalam hitungan detik, belasan paku menyembul, tersusun seperti duri pada makhluk yang baru lahir dari tanah jalanan. Tubuhnya mundur dan menabrak dinding minimarket. Napasnya terputus-putus. "Apa yang kalian mau dariku?" Tak ada jawaban. Hanya suara tawa samar yang familiar. Heh. Tawa korban-korban yang dulu ia lihat terkapar. Tawa yang tak memiliki mulut, bergema dari dada yang berlubang. Paku-paku itu tidak hanya muncul, mereka bergerak. Rijal merasakan tubuhnya ditarik paksa. Kedua lengannya ditarik ke samping oleh sesuatu yang kasat mata, membuat persendiannya bergetar seperti akan patah. Ia mencoba menahan, tapi kekuatan itu terlalu besar, terlalu dalam, seolah berasal dari jalan itu sendiri. Kulit punggungnya koyak lebih lebar. Pasir hitam jatuh seperti debu bekas pengerasan aspal. Paku-paku semakin panjang, mendorong tubuhnya untuk melengkung, merentangkan dirinya seperti rambu jalan hidup. Rijal berteriak, "Aku bos di sini. Kalian yang harus menghormatiku." Namun tawa itu makin keras. Jalan menertawakannya sekali lagi. Tubuhnya terdorong maju ke tengah jalur masuk minimarket. Sekarang ia berdiri di tengah, meregang, wajahnya tetap dalam cengiran mengerikan, dada terbelah, paku berjajar seperti tanda peringatan yang menyakitkan untuk dilihat. Ia mencoba bergerak, tapi tak bisa. Paku-paku itu menahan tubuhnya tepat pada posisi yang sama, seperti paku yang dulu ia tanam untuk menahan ban para korban. Sebuah mobil mendekat pelan, hendak parkir. Sopirnya melihat Rijal dan langsung menginjak rem, matanya melebar karena takut. Namun Rijal tak bisa menyingkir. Ia hanyalah patung yang ditertawakan oleh nasibnya sendiri. Tubuhnya mulai terasa kaku. Ujung kukunya menghitam, giginya bergemeletup,
dan dari bibir yang terbelah luas masih keluar suara tawa kecil. Heh, hah, hah. Tiap paku yang mencuat terasa seperti pengakuan tertulis. Satu paku, satu nyawa yang ia biarkan terseret. Satu paku, satu dosa yang ia arahkan ke aspal. Satu paku, satu manusia yang ia jadikan alat untuk mendapatkan hormat. Dan sekarang, semua kembali kepadanya. Sedang ia terpaksa menyaksikan kendaraan lewat dengan hati yang semakin hancur, Rijal merasakan tarikan yang lebih kuat di kedua kakinya. Hawa dingin merambat dari bawah tanah, naik ke tulang-tulangnya. Ia menatap ke bawah dan melihat bayangan panjang seperti jalan yang merambat ke arah tubuhnya, menelan bentuk manusia yang ia banggakan. Sebuah suara samar naik dari bawah aspal. Kamu bukan bos. Kamu, tanda. Rijal ingin berteriak menyangkal. Namun bibirnya hanya mampu menghasilkan satu hal. Tawa. Tubuhnya merentang semakin lebar, paku semakin banyak. Jalan telah memulai transformasi itu, dan ia tidak punya hak untuk menolak. Karena semua paku yang ia tanam, kini menancap kembali. Dingin subuh merayapi kulit Rijal yang kini penuh logam berkarat. Ia tidak lagi bisa menunduk atau sekadar menyentuh wajahnya sendiri, tubuhnya dipaksa tegak oleh puluhan paku yang mencuat dari punggungnya, menancap seperti rangka besi rambu lalu lintas. Udara pagi yang lembab menerpa luka terbuka dan menimbulkan rasa perih yang tak tertahankan. Ia ingin menangis. Tapi bibirnya tak lagi mengikuti keinginannya. Mulutnya tetap menganga lebar dalam senyum retak yang mengerikan. Tawa kecil yang lepas tanpa izin membuat rasa malu semakin menghujam dalam, namun rasa sakit jauh lebih kuat menutupi semua itu. Setiap kali kendaraan lewat, ia gemetar. Napasnya tersengal. Karena ia tahu, setiap tabrakan baru berarti satu paku lagi, dan rasa sakitnya akan naik ke level yang belum pernah ia bayangkan. Sebuah motor meliuk cepat, melanggar marka jalan. Pengendaranya tak melihat Rijal berdiri tegak seperti rambu yang tak pada tempatnya. Rijal ingin berteriak memperingatkan, namun suara tawa memotong semua kemungkinan. Heh, heh. Ban motor itu melindas paku yang masih tertanam di tengah aspal. Bunyi karet beradu logam terdengar tajam. Duar, tubuh pengendara itu terpental, terguling di aspal. Suara tulang patah terdengar ke telinga Rijal dengan jelas, seperti mikrofon menempel di dadanya. Dan paku baru menusuk keluar dari kulit Rijal. Keras, mendadak, brutal. Jeritannya terhenti setengah karena tenggorokannya terkunci oleh rasa perih yang meniru besi panas mencungkil rongga tubuhnya. AKH. Tawa korban yang jatuh itu mengikutinya, berderai bersama darah yang mengalir, namun suara tawanya terdengar dari lubang besar di dada korban. Lubang yang ia kenal. Korban itu menengok ke arah Rijal. Tidak ada mata. Hanya kehampaan hitam yang mengisap. Terus, paku, terus, gumam suara dari lubang dada itu. Suaranya hampa, seperti teriakan yang dipaksa keluar dari kegelapan. Rijal memohon dalam hati, memohon pada siapapun, bahkan pada jalan itu sendiri, agar semua berhenti. Namun tak ada jawaban. Jalan adalah majikan yang tidak mendengar, hanya menuntut. Paku-paku di punggungnya terentang seperti tanda seru yang hendak meneriakkan sesuatu pada dunia. Masuk, dan mati. Setiap tetes darah korban baru itu menghilang sebelum menyentuh tanah. Seolah disedot ke bawah aspal. Seolah jalan itu, lapar. Korban hangat itu merangkak menuju Rijal, bukan untuk meminta tolong, tetapi untuk menambalnya seperti papan informasi yang rusak. Tangan penuh luka itu meraba paku-paku di tubuh Rijal, lalu mengait seperti hendak menggantungkan dirinya di sana. Aku bukan penolong, aku bukan. Kata-kata itu terputus oleh dorongan tak terlihat yang memaksa Rijal bergerak ke depan. Lututnya menekuk sedikit, lalu terpancang kembali. Seakan badai gaib sedang menyetel posisi tubuhnya. Dari kejauhan terdengar suara mobil. Lampu sorot menyapu tubuhnya. Rijal ingin hilang, ingin lenyap dari cahaya itu. Tapi tubuhnya tidak bisa mundur. Lampu itu berhenti.
Sopir mendadak memukul rem, menatap ngeri pada sosok Rijal. Orang itu melihat bukan seorang manusia, tetapi sesuatu yang membatu di tengah lalu lintas. Simbol kecelakaan. Amaran buruk. Sopir itu memutar balik. Bukan karena takut pada hantu, tapi karena ketakutan pada kebenaran yang terpampang. Bahwa Rijal bukan lagi bagian dari dunia manusia. Jam berjalan. Langit semakin cerah. Rijal tetap di sana, penanda jalan hidup yang menunggu tumbalnya berikutnya. Beberapa pejalan kaki pura-pura tidak melihatnya. Ada yang merekam dari jauh, mengira itu seni instalasi atau promo horor yang berlebihan. Kamera mereka tidak menangkap darah, tidak menangkap paku, hanya melihat seorang pria yang berdiri kaku. Jalan itu pandai menyamarkan miliknya. Namun siapapun yang berkendara dekat Rijal akan melihat kenyataan lain. Wajah retak, luka menganga seperti belahan aspal, dan paku berkarat seolah baru tumbuh dari tubuhnya. Seekor anjing liar melintas dan menggonggong ke arahnya, bukan karena berani, tapi karena melihat makhluk yang seharusnya tidak berdiri. Rijal akhirnya memahami perannya. Ia bukan penjaga parkir. Ia bukan manusia yang dihormati. Ia adalah alat panen kematian. Setiap tabrakan paku baru. Setiap kesakitan jalan semakin kuat. Setiap jiwa melayang, ia berdiri lebih kokoh di posisinya. Ia ingin memejamkan mata. Namun kelopak itu tak lagi ada fungsi. Ia ingin berdoa, tapi mulutnya hanya bisa menghasilkan satu hal. Tolong. Tolong. Hehehe. Kombinasi keputusasaan dan tawa yang mengguratkan mimpi buruk pada siapa saja yang mendengarnya. Ia tahu ini bukan puncak. Ada final yang menunggu. Dan jalan sedang menyiapkan posisi terbaiknya. Angin malam menggesekkan dinginnya di sepanjang ruas jalan raya yang sepi. Lampu-lampu jalan berkedip seperti napas yang tersengal, dan aspal hitam tampak memanjang tanpa akhir, seolah dunia berhenti di sini. Di tengah gelap itu berdirilah sesuatu yang dulu bernama Rijal. Tubuhnya kini lebih mirip tiang besi daripada manusia. Baja menembus dari punggung, bahu, dan dada, memanjang seperti dahan besi bengkok yang menusuk udara. Setiap paku yang menancap bergetar pelan, seperti jarum kompas yang selalu menunjuk arah kematian. Kulitnya mengelupas di beberapa bagian, memperlihatkan logam yang tumbuh dari daging. Wajahnya masih punya senyum, tapi mulut itu terlalu lebar, terlalu robek, hingga tawa retaknya mengalir tanpa ia ingin. Ia berdiri tepat di garis pembatas jalan, menjadi penanda baru. Sebuah rambu hidup yang tidak bisa dipalingkan pandangannya. Lampu kendaraan yang melintas akan selalu menangkapnya, dan ketakutan mereka akan memastikan tabrakan berikutnya terjadi. Jalan ini sekarang miliknya. Atau mungkin, ia milik jalan ini sepenuhnya. Rijal masih ingat bagaimana dulu ia mendapat hormat dari pengendara. Mereka melihatnya sebagai bos besar, penguasa jalanan. Tapi kini ia tahu penghormatan itu hanya cara dunia untuk mempersiapkannya menjadi alat. Alat untuk memanen nyawa. Ia tak bisa bergerak jauh dari titik itu. Semakin ia berusaha melangkah, paku-paku di tubuhnya tertarik ke aspal, seolah jalan itu adalah magnet besar yang menahannya. Ia terkurung dalam takdir ini, takdir yang ia pernah pilih dengan tangan sendiri, tanpa memahami harga yang menanti. Suara mesin mendekat. Getaran itu merambat dari tanah ke tulangnya. Seketika, tawa kecil menyelinap keluar dari tenggorokannya, bukan atas kehendaknya. Mulutnya terbuka lebar, tulang pipinya bergeser seperti ingin pecah. Sebuah motor melaju dengan kecepatan tinggi. Dua pemuda tertawa tanpa helm, mabuk kemenangan muda, mirip dia dulu. Mereka tidak melihat tanda bahaya. Mereka tidak tahu tanda bahaya itu sekarang berbentuk manusia. Lampu motor menyinari wajahnya. Salah satu dari mereka berteriak, telat menyadari. Ban selip. Tubuh terlontar. Prak! Tubuh-tubuh itu menghantam aspal, menggoreskan suara daging melawan permukaan keras. Tulang retak. Darah memercik.
Dan tepat saat napas kedua pemuda itu meregang, paku-paku baru muncul dari tulang punggung Rijal. Retakan logam bergema dari tubuhnya. Sakit menusuk seluruh sarafnya, menyambar seperti aliran listrik ribuan volt. Tapi bersama rasa sakit itu, muncul tawa. Tawa yang meninggi, tak manusiawi, memenuhi jalan yang sepi. Hahaha. Satu korban lagi. Dan tubuhnya semakin lengkap sebagai penanda kematian. Dia ingin menangis. Tapi kelenjar air matanya tak lagi bekerja. Ia ingin berteriak minta tolong, namun setiap suara yang keluar hanyalah tawa yang tidak ia kehendaki. Tubuh dua pemuda itu tergeletak tak jauh darinya. Masih hidup. Merintih. Mereka berusaha menyeret diri, tetapi jalan menolak melepaskan mereka. Aspal yang basah darah terlihat seperti tangan hitam yang mencengkeram, menahan napas terakhir di tempat. Rijal melihat mereka, dan ia tahu apa yang harus terjadi selanjutnya. Rasa sakit melonjak di setiap pori tubuhnya. Tulangnya bergerak sendiri, memaksa ia menunduk. Paku-paku dari punggungnya melesat panjang, melengkung tajam ke depan. Seolah tangan runcing dari besi yang memanen jiwa. Satu hentakan. Cerak, cerak. Sunyi kembali. Jalan tampak puas. Malam berikutnya datang lagi. Dan berikutnya lagi. Dan berikutnya lagi. Setiap tabrakan adalah makanan. Setiap nyawa yang terenggut menambah struktur tubuhnya, menjadikannya monumen horor yang semakin sempurna. Tidak ada yang bisa menghentikan. Tidak ada kontrak untuk dinegosiasi. Tidak ada orang misterius untuk dibunuh agar bebas. Jalan sudah memilihnya sebagai bos kecelakaan selamanya. Ia bukan lagi manusia yang dihormati. Ia adalah rambu yang ditakuti, namun tidak bisa dihindari. Dan yang paling mengerikan, jalan ini bukan satu-satunya. Jalanan di luar sana selalu lapar. Dan mereka selalu mencari bos baru untuk memandu panen mereka. Seseorang yang serakah, merasa hebat di atas motor, ingin dihormati, seperti dulu Rijal. Seandainya kau berkendara malam ini, di jalan sepi, jika lampu motor atau mobilmu tiba-tiba menangkap siluet seseorang berdiri terlalu diam di tengah aspal, jika senyumnya tampak terlalu lebar, jika paku logam menyembul dari punggungnya, jangan rem, jangan tengok, jangan tatap matanya. Karena saat kau melihatnya, jalan juga akan melihatmu. Dan mungkin, ia akan memilihmu sebagai yang berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk cerita berikutnya.